Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat YouTuber dimanapun saja berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam dan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang ilmu, yang mana ilmu adalah sesuatu yang dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi bisa kita artikan ilmu adalah pengetahuan akan sesuatu, gitu. Dan ilmu ini menjadi satu-satunya kunci atau salah satu kunci yang bisa menghantarkan kesuksesan kita di dunia, lebih-lebih kesuksesan di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Pertama, ilmu bisa menjadi kunci untuk kebahagiaan di dunia. Tentu saja di dunia ini kita memerlukan ilmu tatkala kita menginginkan kesuksesan dunia. Misalnya kita ingin sukses berdagang, tentunya kita harus memiliki ilmu dagang. Kita ingin sukses dalam hal kesehatan, tentunya kita belajar ilmu tentang kesehatan. Dokter misalnya, profesi dokter tentunya tidak mudah untuk kita raih kalau kita tidak belajar ilmu kedokteran. Dan banyak hal tentang kesuksesan di dunia. Dan dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu dagang, dengan ilmu bisnis, dengan ilmu yang lain, tentunya akan mendapatkan atau mendatangkan pundi-pundi rezeki yang Allah limpahkan. Akan mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dan itu akan menjadi tolak ukur kesuksesan di dunia, yaitu berapa banyak harta yang kita miliki. Walaupun mungkin hakikatnya berbeda-beda, orang sukses itu berpandangannya berbeda-beda. Akan tetapi sudah menjadi lumrah, kebiasaan umum bahwa orang yang kaya, yang terlihat banyak mobilnya, banyak hartanya, itu adalah orang yang sukses di dunia. Lalu yang kedua, ilmu itu bisa menjadi kunci kebahagiaan akhirat. Bagaimana? Tentunya kita menuju akhirat itu kan yang dibawa ke akhirat itu adalah apa? Amal ibadah kita. Artinya kita harus memiliki ilmu tentang ibadah. Misalnya kita sholat, tentunya kita harus memahami tentang syarat rukun sholat, dari mulai yang wajib sampai yang sunnahnya, adab-adabnya sholat, agar supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari tentang sholat. Kata Rasul, kama ra'aitumuni la usalli, sholatlah kalian seperti sholatku. Maka tatkala kita ingin sholat kita seperti Rasul, maka pelajarilah tata cara sholat dengan baik, yang tentunya dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Lalu misalnya ibadah yang lainnya itu baca Quran. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan bagus. Bagus di sini tentunya sesuai dengan kaidah tajwidnya, kaidah makharijul hurufnya. Karena ada kesalahan-kesalahan yang nggak boleh kita lakukan dalam membaca Al-Quran.
Dan orang yang mempelajari ilmu Al-Quran adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Luar biasa sekali. Nah, ini adalah ilmu, kunci ilmu yang menghantarkan kebahagiaan kita di akhirat. Ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, kesuksesan di dunia, maka dengan ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan atau kebahagiaan akhirat, maka cari ilmunya, dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmunya. Dengan ilmu ini bisa menghantar kita menjadi manusia seutuhnya, fi ahsani taqwim. Karena fitrahnya manusia bukan hanya jasad, akan tetapi akal pikiran yang dipakai ibadah kepada Allah. Sehingga kita memenuhi atau kembali ke fitrah kita, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa dicap beribadah kepada Allah tatkala kita tidak memiliki ilmunya, tidak memahami ilmunya? Maka dari itu Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita semua, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan atas kamu, kaum muslimin wal muslimat, orang Islam laki-laki dan perempuan, untuk mencari ilmu, kata Rasul. Saking wajibnya, saking pentingnya ilmu untuk kita, untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Maka dari itu, jangan malas-malasan untuk mencari ilmu. Dan di balik itu banyak keutamaan untuk orang-orang yang mencari ilmu. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju tempat ilmu, maka dia akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Masya Allah, barakallah. Luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selain untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, orang yang berilmu pun Allah angkat derajatnya. Karena memang sekali lagi, ilmu adalah satu-satunya kunci untuk mencapai kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat. Dengan ilmu, hidup di dunia akan menjadi lebih mudah. Dengan ilmu, kehidupan akhirat akan menjadi indah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.